Nah, di sini di buku ini ada sebanyak 15 fungsi teks yang barangkali ketika Bapak Ibu sudah memahami 15 fungsi teks ini, menurut kami sudah mumpuni lah gitu ya. Sudah lumayan, sudah bisalah menyelesaikan banyak proyek ataupun pekerjaan kita. Kemudian di sini kita juga bahas di bab 2-nya Bapak Ibu ya, khusus membahas semua yang berhubungan dengan fungsi statistik gitu ya, yang sangat perlu dalam pengolahan data. Di sini kami bahas sebanyak ada 18 fungsi statistik yang barangkali bisa membantu pekerjaan Bapak Ibu semua. Kemudian di bab tiganya kita bahas tentang fungsi logika ya, untuk mengambil keputusan berbagai berdasarkan logical tertentu gitu kan, ataupun berdasarkan syarat-syarat tertentu. Nah, di sini ada 4 model fungsi logika yang kami terangkan. Kemudian jika Bapak Ibu mengolah data yang berhubungan dengan waktu ataupun tanggal gitu ya, nah bab 4 ini sangat berguna. Semua ini berhubungan dengan waktu. Misal kita ingin melihat usia, mengambil umur, mengambil tahun, melihat akhir tahun, dan seterusnya. Melihat jatuh tempo, nah, kita bekerjanya di fungsi time dan date ini. Dan terakhir di bab 5 di buku ini juga menyajikan tentang fungsi lookup gitu ya. Mulai dari lookup, VLOOKUP, XLOOKUP, dan seterusnya. Barangkali Bapak Ibu bisa baca buku ini gitu kan sebagai referensi tambahan. Karena mustahil di malam hari ini kita bahas semuanya. Hari ini kita akan coba bahas yang betul-betul paling sering digunakan di dalam dunia kerja seperti itu. Nah, model bukunya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kami jelaskan pertama kegunaannya untuk apa, kita jelaskan argumennya, ada contoh kasus, kemudian ada penyelesaian kasusnya. Seterusnya seperti itu setiap subbabnya, subjudulnya seperti itu semuanya. Kemudian kami juga sudah sediakan bonus ebook eh, spesial ya, kami dedikasikan buat Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau yang tadi buku yang berhubungan dengan rumus, yang satu lagi kami tulis juga sendiri yang berhubungan di luar daripada formula gitu ya, di luar rumus-rumus yang ada. Silakan Bapak Ibu baca-baca nanti sebagai referensi tambahan, baik itu sedikit pengantar. Kita mulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih. Selamat bergabung kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama tentu kami berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ya, yang telah mempercayakan untuk bergabung di kelas kami. Nah, tentu ini apresiasi yang besar bagi kami. Karena Bapak Ibu sudah mempercayakan bergabung di kelas kami. Dengan harapan, nah harapan kami setelah kita bergabung selama 4 kali pertemuan, insya Allah adalah hendaknya pengetahuan ataupun insight baru yang bisa Bapak Ibu ambil, yang bisa diterapkan di tempat kerja ataupun ya di lapangan ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Baik, sebelum kita masuk ke kelas, tentu karena pertemuan kita ini ada 4 kali pertemuan, kami ingin jelaskan secara umum terlebih dahulu kita ngapain aja sih selama 4 kali pertemuan, sehingga Bapak Ibu tahu arah kelas kita ini kemana, seperti itu. Sesuai dengan temanya, ini kami coba susun sedemikian rupa Bapak Ibu. Dalam 4 kali pertemuan ini, kami susun sedemikian rupa dengan harapan Bapak Ibu bisa melakukan pengolahan data nanti sampai ke dashboard. Barangkali seperti itu. Maka kami buat temanya Excel All in One gitu ya. Nah, semuanya ada di sini, artinya secara konsep ya, secara konsep, secara umum. Mudah-mudahan dengan memahami rumus-rumus yang ada, kemudian kita kombinasikan ada 3 tool ya, ada 3 tool canggih yang kita bisa gunakan dalam pengolahan data tanpa rumus, yaitu Power Query. Nanti kita akan bahas di pertemuan ketiga ya Bapak Ibu ya. Kemudian pivot table, dan terakhir kita akan coba patukan menggunakan Power Pivot. Nah, dengan harapan setelah kita kombinasikan mulai dari rumus-rumus yang kita perlukan dalam pengolahan data sampai ke tool ataupun alat
yang super canggih yang bisa kita manfaatkan dalam pengolahan data kita, dan dengan satu harapan Bapak Ibu mempunyai pemahaman yang komprehensif ya dalam pengolahan datanya. Harapannya seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Pada pertemuan pertama, kita akan fokus membahas fungsi teks dan statistik terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya, memang tentu di awal kita bahas yang dasar-dasar terlebih dahulu gitu ya. Kami yakin yang bergabung di grup saat ini bermacam ya, kami nggak, kita kan belum pernah berjumpa ya Bapak Ibu ya, belum pernah tegur sapa. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang bahkan jauh super ya, jauh ahli, kalau kami belum mengetahuinya seperti itu. Nah, tentu di dalam ini bisa jadi ada yang sudah sangat terbiasa bekerja di Excel, barangkali ada yang menengah, dan barangkali ada yang baru mulai, kita nggak tahu, tapi yang jelas kita akan coba jelaskan materi ini sebaik mungkin sebisa kami sesuai dengan silabus ataupun materi yang sudah kita tetapkan. Demikian Bapak Ibu. Alright, supaya kami mempunyai sedikit gambaran gitu ya, supaya kami mempunyai gambaran bagaimana kelas kita ini, kami ingin cek and recheck dulu Bapak Ibu ya. Kita mau melihat dulu comprehension test, pemahaman kita tentang fungsi teks dan statistik ini ya. Kita akan coba cek terlebih dahulu. Jangan-jangan Bapak Ibu sudah menguasai semuanya gitu ya. Bisa jadi kan kita nggak tahu. Oke, barangkali Bapak Ibu bisa sematkan nanti jawabannya di kolom komentar. Kita akan lihat skor kita, skor partisipan ini berapa sih skor yang akan kita perolehkan. Demikian, kita masuk kepada soal yang pertama Bapak Ibu. Kita berikan waktu 30 detik saja ya. Nah, soal pertama silakan dipilih jawabannya A, B, atau C Bapak Ibu. Kami mau lihat jawabannya A, B, atau C. Fungsi untuk mengubah teks menjadi huruf kapital semuanya, fungsi apa yang kita gunakan? Kita mulai dari sekarang. Nah, 30 detik dari sekarang silakan Bapak Ibu ketik terlebih dahulu sebagai input bagi kami sehingga kami nanti jelas. Uh, nah, di sini ada yang menjawab back. Oke, Bapak Julianus ya. Oh, Giovanni. Berarti di sini sudah terbiasa semua kayaknya ya. Kita tunggu, ada di dalam room ini ada 3, 4, 5 ya. Kita mau cek. Jawab saja Bapak Ibu, nggak usah sungkan. Nah, nggak usah sungkan. Alright. Oke, times up. Waktu sudah habis. Kita cek. Ya, benar jawabannya. Kita cek ya. Banyak yang menjawab B. Nah, benar sekali ya. Dapat skor 10. Yeah. Nggak ada tombol bunyi-bunyinya Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Ya, kita selaku dokter barangkali ini diagnosa dulu Bapak Ibu ya, biar kami punya standar gitu ya. Dari set kembali waktunya. Nah, kita masuk soal kedua, 30 detik dari sekarang. Fungsi untuk mengambil sebagian teks dari sebelah kiri. Fungsi apa yang kita gunakan? Alright, sepertinya. Nah, kan di sini kami mempunyai gambaran ini kan. Ya, dua orang. Waktu kita masih ada 2 detik lagi. Alright, times up ya. Waktu sudah habis ya. Kita cek jawabannya adalah B, benar atau salah. Yap, benar ya. Jawabannya adalah B. Kita masuk soal ketiga. Kita mulai kembali. 30 detik dari sekarang. Alright. Fungsi untuk menghitung jumlah angka dalam satu rentang adalah jumlah angka ya Bapak Ibu ya. Fungsi untuk menghitung jumlah angka. Banyaknya angka. Bukan menjumlahkan angka, tetapi menghitung banyaknya angka dalam satu rentang data. 1 detik, waktu sudah habis ya. Ternyata hanya ada 1 orang yang menjawab. Oke, ada yang menjawab A, kemudian ada, alright, Bang Giovanni, kayaknya ada miskomunikasi tadi ya, dengan soalnya mispersepsi barangkali. Nah, dari B menjawab ke A ya, kita pilih di sini jawabannya A. Waduh, di sini sudah para ahli semua kayaknya.
Oke, kita cek jawabannya. Alright, jawabannya kok salah ya? Count. Kalau count menghitung jumlah angka dalam. Oke, barangkali ini kunci kami yang salah nih. Ini kunci. Benar, jawabannya sebenarnya adalah A, Bapak Ibu. Kalau di sini kita lihat kuncinya apa ya? Oh iya, kuncinya di sini sum. Salah ya, kami salah memasukkan logikanya. Oke, mohon maaf. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu ya. Kita lanjut soal yang ke berikutnya. Ya, silakan Bapak Ibu kita mulai 30 detik dari sekarang. Menghilangkan spasi ya atau merapikan spasi yang tidak normal. Oke, di sini padahal ada 5 orang, ada 5 juta mata memandang ya. Yang menjawab baru 1 orang kayaknya. Oh, 2 orang ya. Nah, iya, ini yang teraktif kayaknya Bang Giovanni dan Kak Yolanda. Beri tepuk tangan. Kita cek jawaban A apakah benar. Oke, untuk sementara skor kita sudah 40 Bapak Ibu. Mulai dari awal sampai akhir masih terjawab semuanya. Kita masuk soal kelima dari sekarang. Wah, belum soal dibaca udah selesai. Oke, soal kelima. Oh, lima. Oke, ada hehe-nya. Nah, kami ini suka nih yang interaksi seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kita kalau bisa kelasnya nggak terlalu serius ya. Nah, karena Bapak Ibu udah capek seharian bekerja di lapangan, tiba-tiba malam belajar lagi, mikir lagi, terlalu serius nggak usah. Jadi kita nggak usah terlalu serius Bapak Ibu. Relax, santai, yang penting ya mudah-mudahan adalah yang dibawa pulangkan begitu. Nah, kita cek hanya 1 orang yang menjawab. Oke, ada 2 orang ya. Right, yang selalu menjawab ada 2 orang di sini ada Kak Giovanni, Kak Julianus untuk menjumlahkan angka dengan kondisi tertentu. Kita jawabannya adalah B. Kita cek menjumlahkan angka dengan kondisi tertentu. Nah, try again ya. Mohon maaf, jawabannya try again kalau yang B Bapak Ibu. Ya, menjumlahkan angka dengan kondisi tertentu. Oke. Sebenarnya oke, di sini kan menjumlahkan angka, ya menjumlahkan Bapak Ibu ya, bukan untuk menghitung banyak angka, tapi kita jumlahkan angka itu berdasarkan kondisi tertentu. Jawaban yang benar di sini adalah sum if. Oke, jawaban yang benar adalah sum if. Berarti kita kembalikan ke jawaban yang semula. Kita sudah salah 1 soal Bapak Ibu ya. Kita lanjut soal ke-6. Start dari sekarang. Soal ke-6 belum ada yang menjawab. 15, 14. Alright. Oke, B ya. Kita cek. Time's up. Waktu sudah habis. Oke, Bang Giovanni sama Bang Julianus jawab B. Alright, kita cek. B text join. Benar ya. Bravo ya. Bravo. 3 soal lagi Bapak Ibu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, kami sengaja seperti ini supaya kami punya wawasan gitu ya. Nanti kita sok-sok apa ternyata di dalam ini sudah ahli-ahli semua, sudah master semua gitu kan. Kemudian kita cek kembali. Alright, what's wrong? Something wrong? Ya. Soal ke-7 ya Bapak Ibu. Kita timestamp-nya lagi. Saya buka cek di sini aja di HP aja barangkali ya. Nah, di HP kita bisa lihat ceknya. Soal ke-7. Oke, kita cek jawabannya di sini. Kita mau lihat. Alright, ada yang jawab B, ada yang jawab A. Oke, ada yang beragam. Kita cek. Fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka ya. Jumlah sel yang berisi angka, count atau konta, atau count it. Jawaban yang benar adalah di sini ada A, ada B. Kita cek yang A.
Yang A benar ya. Kalau dia berupa angka, jawabannya adalah kita menghitung jumlah data yang berupa angka. Kalau counta bisa angka, bisa teks seperti itu. Kalau count it sesuai dengan situasi ataupun kriteria yang kita tentukan. Alright, dua soal lagi, 8 soal. Oke, soal nomor 8. Cek. Ya, count. Kak Julianus menjawab B ya. B. Iya. Oke, sepertinya ini terlalu mudah soalnya. Soal nomor 9, kita gas dua soal lagi. Kira-kira yang mana yang mengabaikan error dalam perhitungan? Rumus mana yang kita gunakan? Cek jawabannya. Oke, B. Count ifs ya. Lebih dari satu kriteria. Alright. B, 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 B. Kita cek B benar atau salah. Aggregate. Benar. Almost done. Kita sudah dapat poin 80. Soal terakhir. Mulai waktunya. Yes. Ada yang jawab A. Ada yang jawab oke. Ada B. B. Oke. A. B. B. Yes. Ada dua versi ya. Cuman kadang kita memang ada miskomunikasi tentang pemahaman soal ini. Menjumlahkan itu maksudnya menjumlahkan angkanya atau menjumlahkan banyaknya gitu ya. Frekuensi datanya yang muncul. Barangkali di situ. Tapi kami yakin nih Bapak Ibu. Oh, ada yang jawab C ya. Bagian yang digunakan untuk menjumlahkan nilai, ya, menjumlahkan nilai ya, bukan menghitung banyak nilainya, tapi nilai itu kita jumlahkan berdasarkan lebih dari satu kriteria. Ya, dijawab C oleh Bang Kiupani. Ya, benar sekali jawaban yang betul adalah C, sum ifs. Nah, kita dapat nilai 90. Yeay, beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Nah, setelah hasil pretest ini kami sudah mempunyai gambaran kayaknya sepertinya di dalam room kita ini sudah banyak yang sudah terbiasa bekerja di Excel ya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, kami rasa di sini juga ada yang satu atau dua ya yang perlu juga penjelasan. Kita akan tetap jelaskan Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan selama penjelasan nanti adalah sesuatu yang baru atau trik baru yang diperolehkan seperti itu. Oke, kami sampaikan metodenya adalah Bapak Ibu, pertama kami akan coba jelaskan terlebih dahulu. Ketika dalam perjalanan Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan langsung saja tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar, gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya itu mendesak, Bapak Ibu boleh langsung menggunakan voice ya, menggunakan suara. Boleh ya. Pertama kami jelaskan, nanti setelah kami jelaskan kita akan buka sesi tanya jawabnya, kan seperti itu. Baik, karena pertemuan kali ini kita akan coba bahas dua fungsi Bapak Ibu ya. Pertama adalah fungsi teks, setelah ini kita akan bahas fungsi statistik. Kenapa kami mengawalinya dari fungsi teks? Karena di dalam dunia analisa data tidak jarang artinya sering sekali kita menjumpai data yang tidak konsisten kan gitu ya, atau datanya tidak rapi, perlu kita konsistenkan, perlu kita rapikan, perlu kita bersih-bersihkan. Biasanya data-data yang kita dapat dari sumber eksternal, barangkali ada yang hurufnya nggak konsisten, ada yang spasinya yang tidak teratur, atau kita hanya ingin mengambil karakter-karakter tertentu, atau kita hanya ingin menggabungkan karakter-karakter tertentu. Nah, maka dari itu kami memilih fungsi teks ini untuk dibahas pertama kali. Seperti itu. Baru nanti kita lanjut ke fungsi statistik, yaitu fungsi yang selalu kita gunakan di dalam pengolahan data. Right? Fungsi teks ini sebenarnya mudah sekali Bapak Ibu. Jadi di sini bukan kaitannya susah payah ya. Susah atau mudah, bukan itu. Cukup kenal atau tidak kenal, tahu atau tidak tahu. Begitu. Kalau kita tahu, ya dia mudah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian semua fungsi teks yang ada di sini sebenarnya sudah tersedia di buku yang sudah kami jelaskan tadi.
Cukup dibaca sebenarnya bisa, tapi kan kadang kita dengan kegiatan yang begitu padat beragam nggak sempat melihatkan seperti itu. Kemudian kadang kalau belajar-belajar sendiri itu banyak gangguannya ya Bapak Ibu ya. Kadang malas lah ini. Kalau rame-rame kan kita ini adalah motivasi tersendiri. Alright, kita masuk fungsi teks yang pertama adalah proper, upper, dan lower. Nah, di sini sudah ada keterangannya, Bapak Ibu bisa baca gitu ya. Proper kan bahasa Inggris ya, artinya kan lebih layak. Do it properly gitu ya, lakukan itu secara layak, sebaiknya seperti apa. Yang dimaksud layak di rumus ini apa gitu ya? Ya maksudnya adalah huruf setiap katanya kita ingin rubah menjadi huruf besar dari awal katanya. Kalau kita cek data nama kita sekarang Bapak Ibu itu tidak konsisten ya, huruf besar kecilnya tidak konsisten. Dalam satu kasus barangkali kita ingin merubah hurufnya sesuai dengan keinginan kita. Proper itu kita gunakan ketika kita ingin apa namanya merubah huruf tersebut menjadi huruf besar setiap awal kata. Jadi cara memasukkan rumus barangkali ya mana tahu ada di antara yang bergabung belum tahu cara memulai menulis rumus yang namanya bekerja di Excel pasti rumus itu diawali oleh sama dengan itu pasti kemudian kita masukkan rumusnya itu prosesnya. Nah rumusnya di sini adalah proper buka kurung. Nah, selalu seperti itu. Sama dengan masukkan rumus, buka kurung, baru kita isikan argumennya ya. Teks ini kita sebut dengan argumen atau sintaknya kita masukkan. Nah, di sini sudah jelas. Kita ikuti aja panduannya. Yang mana teksnya, kita pilih teksnya yang ini kan gitu. Kemudian tutup kurung, selalu diakhiri dengan tutup kurung, enter. Kita lihat hasilnya, maka semuanya sudah oke. Kemudian untuk data-data di bawahnya, apakah kita harus ulang lagi? Tidak. Kita bisa copy rumus istilahnya. Ada 3 metode mengcopy rumus. Ya, mudah-mudahan kita nggak tahu nih. Mohon maaf Bapak Ibu ya, karena kita nggak tahu yang berada di dalam ini apakah sudah terbiasa semua atau ada yang pemula banget. Allah alam bisawab. Maka kami jelaskan aja. Mohon izinnya Bapak Ibu ya, para suhu, para senior semuanya. Mudah-mudahan nanti setelah ini kalau ada diskusi yang lebih apa boleh kita lanjutkan setelah kelas kita. Nah, langkah yang pertama kita bisa double klik Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu menjumpai tanda plus seperti ini di sudut bawah, klik 2 kali. Nah, itu juga bisa. Paling sederhananya seperti itu. Atau bisa dengan sistem drag bawah. Ditarik ya, atau drag down istilahnya. Kita drag down seperti ini juga boleh. Cara yang ketiga, bisa kita copy paste namanya. Kita copy di bagian rumus ini. Kemudian kita seleksi sisanya, klik kanan. Nah, di sini ada banyak model paste, model tempelan. Apakah ini kita pilih yang formula Bapak Ibu ya. Nah, kita merumus mempastekan atau menempelkan paste itu kan artinya tempel gitu ya. Nah, jadi hasilnya podo baye. Nah, untuk upper sudah jelas, kita sudah pahami. Up kan artinya di atas gitu. Cara mengingat ya, ini cara mengingat. Up itu artinya di atas. Berarti lebih di atas ya maksudnya huruf besar semua. Ini kita cepat-cepat saja di bagian ini biar nanti di bagian yang apanya sudah oke ya barangkali. Kemudian di bagian sini kita pakai rumus lower. Next. Alright. Kemudian kita tinggal kopikan ke bawah semuanya. Nah, ini penggunaan fungsi proper, upper, dan lower. Kami rasa ini mudah, tinggal dipraktekkan saja. Kemudian kita masuk rumus yang kedua, Bapak Ibu. Nah, rumus yang kedua ini gunanya, nah sesuai dengan kita tinggal terjemah aja sebenarnya ya. Nah, kalau left itu kan artinya kiri ya. Berarti kita ngambil karakter yang ada di kiri. Kalau mid artinya tengah, kita ngambil karakter yang ada di tengah. Kalau right artinya kanan, kita ngambil karakter yang ada di tangan. Jadi bahasa Excelnya sama dengan Excel tolong dong left. Nah, tolong ambil data yang ada di kiri kan gitu. Nah, di sini sudah ada arahannya, teksnya yang mana? Teksnya yang ini Excel. Kemudian koma, sebagian laptop titik koma sesuaikan dengan settingan laptop kita masing-masing. Periksa saja di argumen kita ya Bapak Ibu ya. Kalau dia koma buat koma, kalau titik koma lihat buat titik koma. Nah, dia nanya lagi 6 cars. 6 cars ini singkatan dari number of characters, jumlah karakter. Berapa karakter yang kamu mau ambil? Nah, karena kita mau ngambil 3 aja, kita ketik 3. Excel tolong dong ambil karakter yang ada di F10 sebanyak 3 karakter. Enter. Nah, selesai. Kita tinggal copy ke bawah seperti ini. Alright, kemudian
Kemudian kita coba ambil data yang ada di tengah-tengahnya Bapak Ibu ya, 011, 011, 010, 010, 012. Nah, kami rasa kami bisa percepat akselerasi penjelasannya Bapak Ibu ya, karena dari pretest tadi kayaknya sudah tahu semua ini kayaknya ya. Paling satu atau dua lah ya kayaknya. Allah alam. Kalau bisa teman-teman kasih kami pandangan yang lebih lanjut di chat boleh juga ya. Kami sudah tahu ini semua ya. Kami belum jadi kami punya gambaran gitu ya. Kemudian kita akan coba ambil yang tengah. Mid Excel tolong dong ambil karakter yang tengah. Dia nanya teksnya yang mana? Teksnya yang ini, kemudian koma lagi. Nah, sedikit berbeda ya Bapak Ibu ya. Dia nanya start 6. Kamu mau mulainya dari karakter ke berapa? Start mulai ya, 6 number. Kamu mau mulai dari karakter ke berapa? Karena kita mau mengambil 011, kita hitunglah kosong itu karakter ke berapa. A1, C2, C3 lagi, tanda strip 4, 0, 5. Berarti kita mulai dari karakter kelima, koma lagi, 6 cars. Nah, berapa sih karakter yang mau kamu ambil di tengah-tengah itu? Kami mau ambil 3, karena kosong, 1, 1 ada 3 karakter yang kita ambil enter. Maka langsung di ekstrak ya 3 karakter yang ada di tengah. Demikian juga dengan right, ini sudah mudah konsepnya. Nah, Excel-nya teksnya yang mana? Teksnya yang ini, kemudian koma, number of characters. Berapa karakter sih yang mau kamu ambil? Saya mau ngambil 2 karakter aja. Alright. Nah, sesimpel itu sih sebenarnya Bapak Ibu, fungsi mid, left, dan right. Oke. Kemudian kita lanjutkan supaya nanti kita bisa maksimalkan di fungsi-fungsi yang lain yang barangkali butuh penjelasan yang panjang nanti kan. Kita lanjut ke fungsi len Bapak Ibu. Fungsi len. Nah, len ya digunakan untuk menghitung banyak karakter dari sebuah teks. Nah, berapa sih jumlah karakter yang ada di teks tersebut? Contoh di kasus ini, kita ingin menentukan ini berapa sih karakter yang ada. Ini walaupun sepertinya angka Bapak Ibu, tapi ini teks ya, karena dia sebelah kiri posisinya. Jadi di Excel kalau dia posisinya sebelah kiri itu adalah teks. Yang kedua kita curigai di sini ada tanda hijau ya, ada hijau kecil di atasnya, berarti ini adalah teks ya, bukan angka. Karena kita awali dengan tanda petik koma di atasnya. Gitu. Berarti kalau hitungan manual kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan gitu kalau hitungan manual. Karena kita ingin menentukan banyak poin yang diperoleh berdasarkan nama ini sesuai dengan jumlah nomor kartu ini. Maka kita bisa gunakan rumus len. Sesimpel itu sih. Tolong dong hitung Excel berapa sih jumlah karakter di teks yang mana? Di teks yang ini. Oke, 9. Kalau kita double klik dia akan sampai ke bawah Bapak Ibu. Nah, semasuk yang ini juga dihitung itu kalau kita double klik di mana data terakhir sampai ke sanalah dia akan terapkan ya rumusnya seperti itu. Itu untuk fungsi len. Kita lanjut yang terakhir. Oh, yang terakhir banyak lagi ya. Ada namanya lagi fungsi trim Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu misalkan mendapat data dari sistem ataupun dari WA, dari macam-macam yang nanti spasinya itu tidak rapi, tidak normal, tidak sewajarnya. Apakah spasinya di awal atau spasinya di akhir atau di tengah-tengah? Kita kan nggak tahu ya. Kalau di tengah-tengah barangkali nampak lah spasi yang nggak wajar. Kalau di pangkal kan nggak nampak. Di pangkal nampak, yang di akhir kan nggak nampak. Nggak mungkin kalau kita ketik lagi kembali, kita rapikan, nggak usah. Kita cukup menggunakan pakai trim saja. Jadi Excel tolong dong rapikan gitu ya, spasi yang nggak wajar. Yang mana teksnya klik. Nah ini sebenarnya tidak perlu pemahaman, cukup tahu saja Bapak Ibu. Nah maka semua spasinya sudah dirapikan. Mungkin barangkali untuk tambahan saja, bisa enggak sekalian spasi kemudian diapakan langsung gitu ya. Di huruf besar semuanya langsung boleh, tinggal kombinasikan saja. Kita tambahkan dengan rumus upper seperti ini kan Bapak Ibu. Enter. Nah, sepertinya trim. Mana teksnya? Teksnya yang ada di upper. Oh sorry, huruf P-nya double. Jadi sensitif ya Bapak Ibu ya. Tulisan-tulisan ini yes. Maka dia bisa juga kita kombinasikan rumusnya. Kalau kita pengen sekaligus gitu ya. Itu penggunaan fungsi trim. Alright, kita masuk ke fungsi teks yang berikutnya. Nah, ini gunanya untuk apa Bapak Ibu? Fungsi teks ini sesuai dengan namanya, teks digunakan untuk merubah format tertentu menjadi format teks. Misal, kita mempunyai data tanggal, ya kan? Kita ingin merubah data tanggal ini ke dalam bentuk teks.
muncul pertanyaan lagi, kok harus dirubah sih ke dalam bentuk teks? Karena di dalam satu kasus yang lain, barangkali nanti kita akan butuh merubah tanggal ini menjadi teks. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa gabungkan pekan baru dengan tanggal lahir ini menggunakan rumus concatenate yang akan kita bahas setelah ini. Kalau dia nggak teks, dia nggak bisa digabungkan oleh fungsi concatenate. Karena dasarnya konsepnya concatenate itu berfungsi untuk menggabungkan teks ya, bukan format-format data yang lain. Kita coba di sini Bapak Ibu, kita akan rubah tanggal ini menjadi teks kan gitu. Sama dengan teks. Alright. Ditanya lagi, jadi kita sebenarnya tidak perlu menghafal banget Bapak Ibu ya, cukup hafal aja formula awalnya saja, kemudian argumennya cukup dipahami. Formula awal dihafal, argumennya cukup dipahami kan gitu. Dia nanya nih, Bapak Ibu, mana value-nya? Artinya value itu kan artinya kan nilai. Nilai mana yang kamu mau rubah itu? Ini nilai yang mau saya rubah kan begitu. Kemudian koma, Excel nanya lagi, formatnya kamu pengen seperti apa? Format ini kamu ingin rubah seperti apa? Kita bisa tentukan. Kalau dia tanggal Bapak Ibu, kita awali tanda petik. Misalkan ketika Bapak Ibu mengisi angka D di sini ya, D dua kali, nah, maka dia akan mengambil apa saja yang diambil. Nah, dia akan mengambil tanggalnya saja karena D itu adalah apa namanya? D itu singkatan dari date. Kami tambahkan di sini biar ingat Bapak Ibu. D itu singkatan dari date. Ketika kita mau mengambil tanggal. Kalau M itu singkatan dari month. Ketika kita mau ngambil bulan. Kalau year itu singkatan dari year ya. Kalau kita mau ngambil tahunnya. Kalau kita ambil DD, maka dia akan ambil tanggal yang singkat. Coba kita tambah D-nya satu lagi, maka hasilnya Fry. Nah, disingkatnya tanggalnya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita coba D-nya 4 kali, maka langsung lengkap dia Bapak Ibu. Kemudian barangkali Bapak Ibu pengen nama hari, kemudian kita coba di satu kasus Bapak Ibu ingin ngambil bulannya saja. Ketik M satu kali hasilnya 9, berarti angka saja yang dihasilkan bulan 9. Kalau M-nya dua kali, maka hasilnya 09. Jadi nggak perlu diingat-ingat kali Bapak Ibu ya, cukup ditambahkan saja jumlahnya gitu ya. Kalau M-nya tiga kali, dia akan singkat seperti ini menjadi set gitu ya. Kalau ibu ngambil M-nya 4 kali, maka dia akan sempurnalah bulannya September. Atau hanya mau merubah ke tahun saja, ketik Y satu kali, kita lihat hasilnya, dia akan ambil ujung tahun saja. Kita masuk dua kali, nah 04, dua angka, sesuai dengan jumlah berarti ya, kalau kita ketik tiga kali Y-nya, maka langsung diambil ke semua tahunnya. Nah, jadi kan kadang ketika Bapak Ibu mau membuat absensi barangkali ya, atau aplikasi semacam absensi, ada tanggal, kemudian hanya ingin menampilkan harinya, ya begitu caranya. Begitu. Kemudian gimana kalau mau ngambil semuanya? Saya pengen tanggal, hari, dan bulan. Yaudah, tinggal kita gabungkan tanggal berapa, kemudian kita mau kasih bulannya lengkap atau enggak ya? Bulannya kita enggak usah dilengkap, tahunnya enggak usah dilengkap barangkali, enter, maka hasilnya seperti ini. Oh, saya ingin kasih tanda strip pembatasnya, kita tambahkan saja tanda strip pembatas antar bulan, tahun, dan tahunnya. Jadi ini tinggal disesuaikan saja. Misalkan kita ingin menjadikan ada nama Senin, ada nama tanggalnya berarti Dede, kemudian kita mau masukkan bulannya juga lengkap, berarti M-nya 3 4 kali. Kita masukkan lagi tahunnya lengkap juga. Akan bisa juga sehingga kita dapatkan semua hasilnya seperti ini. Kemudian tinggal kita kopikan ke bawah, satu 2 3, semuanya dapat. Barangkali ada pertanyaan, ini kenapa Inggris ya, Sir? Karena regional kami menggunakan regional Inggris. Gimana cara merubahnya? Kita tinggal rubah saja regionalnya ke Indonesia. Jadi kalau ada pertanyaan Bapak Ibu nanti bisa kita bahas di akhir sesi ini Bapak Ibu ya, supaya yang substansinya nggak ketinggalan. Nanti kalau ada hal-hal yang lain ketika waktu masih memungkinkan kita akan bahas di belakang. Tapi secara umum ini kenapa Inggris? Karena regional kami menggunakan regional Inggris seperti itu. Tinggal kita rubah saja ke Inggris, ke Indonesia. Alright, kemudian kita masuk ke concatenate. Nah, kita masuk ke teks concatenate.
gunanya. Nah, sudah ada ya Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu baca saja sih sebenarnya, kemudian diamalkan, diaplikasikan. Digunakan untuk menggabungkan beberapa teks menjadi satu. Nah, disinilah, misalkan di kasus yang lain, saya punya nama Zon, kemudian saya punya Hedri, barangkali ini oke ya, di sini oke, karena semuanya teks. Zon adalah teks, Hedri juga teks. Kita tinggal pakai concatenate. Excel tolong gabungkan kan gitu. Apa yang mau digabungkan? Teks satunya yang ini, kemudian koma, teks duanya karena kita pengen ada spasi, maka kita yang namanya teks kan harus diapit oleh spasi ya, tanda petik dua ya Bapak Ibu ya, itu sudah dimaklumi gitu ya, spasi, kemudian tanda petik lagi, artinya di antara dua petik itu ada spasi dia. Kita ingin pisahkan antara nama pertama dengan nama ketiga. Jadi spasi ini termasuk teks dua Bapak Ibu. Kemudian diarahkan lagi teks tiganya mana? Teks tiganya yang ini kita enter saja, kita dapatkan. Barangkali sini oke. Cuman kalau kita coba di sini sesuai yang kami sampaikan tadi, kami yakin ada hasilnya yang tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Teks satunya mana? Teks satunya yang ini. Kemudian teks duanya mana? Biasanya kalau tempat tanggal lahir kan dipisahkan oleh koma ya. Kita bayangkan aja Bapak Ibu, karena ada koma, kita kasih koma dulu, baru ada spasi ya. Tempat, koma, spasi ya. Kita spasikan, eh, koma, spasi, apit lagi. Jadi koma itu adalah teks duanya, koma lagi. Nah, koma itu koma pemisah ya, bukan koma teks, tapi koma pemisah. Kita masukkan teks ketiganya adalah tanggal lahir. Tapi hasilnya tidak sesuai harapan menurut kami. Nah, kenapa tidak sesuai harapan? Karena tanggal ini bukan teks gitu ya. Sementara rumus konkat itu hanya bisa menggabungkan teks. Alright. Gimana supaya dia berubah menjadi teks? Kita ya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Artinya D3 ini, D7 atau teks ketiga yang berisi tanggal lahir ini, kita rubah formatnya menjadi teks. Kan gitu logikanya. Gimana cara merubah teks? Ya kita masukkan rumus teks sebelum D7-nya. Kita buka kurung. Nah, value-nya adalah D7, koma lagi kita baru masukkan formatnya. Ya sesuaikan keinginan kita, apakah kita ingin lengkap tanggalnya atau tidak. Barangkali di sini kita contohkan D2 kali tanda strip bulannya, kemudian strip kita singkat aja Bapak Ibu ya. Y. Nah, kenapa? Barangkali di sini ada argumen yang tidak pas. Kita cek lagi Bapak Ibu, teks duanya oke, teks tiganya alright. Teks tiganya adalah D7 ini, kemudian value-nya Hana. Ayo, kami pengen melihat logika Bapak Ibu, kira-kira kenapa rumus ini salah. Kami mau mengecek. Nah, kadang kesalahan itu perlu. Kenapa bermasalah Bapak Ibu? Ayo, komentar di kolom komentar Bapak Ibu, karena ini bagian yang penting menurut kami untuk dipahami dengan baik. Silakan dijawab di kolom komentar. Yes. Nah, kenapa kira-kira Bapak Ibu? Alright, kenapa kira-kira? Padahal jawabannya masalahnya simple sekali. Simple sekali. Kami mau tunggu jawabannya dulu. Satu. Ya, kenapa bisa begini hasilnya? Padahal kan kayaknya formatnya sudah oke. Nah, kita tunggu jawaban Bapak Ibu sebentar ya. Ya, kita cek. Kurang ya, iya. Tanda kurungnya oke. Tanda kurungnya sudah oke. Kalau kita mau tambah, masalahnya bukan tanda kurung, bukan tanda kurung. Iya, berarti Bang eh, nggak ada. Iya, berarti Bang Azhar. Nah, kan kelihatan di sini ya, yang sudah terbiasa dengan apa kelihatan. Simple saja jawabannya, karena kita belum kasih tanda petik. Jadi kadang yang buat kita bingung kepala, nggak tanggung kepala itu hanya gara-gara tanda petik aja. Oke, kasih tanda petik, jangan lupa. Karena dia sebagai teks gitu ya. Format teks, namanya aja format teks kan, tentu teks dia. Jadi kita harus kasih tanda petik. Kalau tanda kurung biasanya Excel langsung memperbaiki sendiri. Kalau masalahnya hanya tanda kurung, Excel memperbaiki sendiri. Tapi kalau udah posisi argumen atau teksnya yang kita tidak kasih tanda petik, muncullah yang seperti tadi, enter. Nah, alright, sudah oke. Kita kopikan rumusnya ke bawah seperti ini. Alright. Seandainya Bapak Ibu menggunakan Excel 365,
bisa juga menggunakan text join yang lebih simple sebenarnya. Kalau menggunakan Excel 365. Jadi di sini ada text join. Kemudian, nah di sini arahannya apa yang menjadi pemisah antara tempat dan tanggal lahir ya kita tentukan aja. Pemisahnya saya pengen adalah koma ya. Karena tempat dan tanggal lahir itu kita pengen koma yang memisahkan. Koma lagi. Nah, ada pilihan apakah kita ingin ignore empty cells, kita abaikan sel yang kosong. Misalkan setelah kolom C ini ada lagi satu kolom gitu ya, kosong dia. Kita abaikan atau kita mau false, kita include-kan, kita masukkan yang kosongnya. Kita pilih aja yang true, kita abaikan yang kosong kan gitu, koma, barulah kita masukkan teks-teksnya. Jadi teks ini lebih simple rasanya. Ini teks satu, koma, kemudian ini teks duanya. Pertama kita tentukan delimiternya, enter. Nah, hasilnya sama. Nah, kayaknya kenapa juga begini? Ya, lagi-lagi kita harus rubah teks ini menjadi teks ya sama aja sih kan. Jadi plus minus sih. Silakan Bapak Ibu pilih kira-kira suka yang model mana kan gitu. Alright. Yes? Yes. Nah, hasil baru kita dapatkan. Oke, Bapak Ibu, itu sekilas tentang penggunaan fungsi teks. Sebelum kita masuk ke fungsi statistik, kita buka sesi tanya jawab jika ada. Kalau tidak ada, Bapak Ibu tulis N apa? Kalau lanjutkan Bapak Ibu tulis aja gas, gas, gas. Kita lanjutkan. Tapi kalau ada yang ingin ditanya, kita buka dulu. Kita harus jeda. Karena peralihan materi kan Bapak Ibu. Kita Boleh nanya, peralihan. Mas? Boleh nanya, Bang? Iya, dengan senang hati, Bang. Silakan, Bang. Ah, ini kan biasa kan tempat tanggal lahir ini bulannya itu kan selalu huruf. Gimana caranya? Bagaimana, Bang? Biasanya kan kalau tanggal lahir ini kan biasanya Pekanbaru 17 ah. 09 itu kan biasanya dengan huruf dia dengan huruf bukan dengan angka. Kebanyakan gitu. Cara merubah huruf ke angkanya itu gimana? Yang tanggal lahir ini maksud Abang? Ya. Ini format sel saja, Ya Bang. ini Pak, yang jawaban ini Bang, yang Pekanbaru 1709 ini kita ganti ke 09 jadi September. Oh iya, yang kami jelaskan tadi. Nah, simple, Oh. Bang. M ini kan cuma dua. Ya, oh ya siap Nah, siap siap siap. itu aja, Bang. Oke, Siap. gitu, Bang ya. Siap. Alright, nah gitu. Terima kasih pertanyaannya, karena pertanyaan akan mewakili yang lain juga. Kadang ada yang segan, ada yang malu, Allah alam dah, tak tahulah kita kan. Karena biasanya di kelas bersama nih banyak yang segan-segan, kami lihat. Walaupun kita berusaha serileks, serileks, sedemikian rileks coba. Gitu ya. Jadi kita kalau bisa belajar jangan terlalu apa gitu ya, santai, rileks, ya terbangun kekeluargaan, harmonis, silaturahmi kita berlanjut kan begitu. Oke, ya. Bagaimana Bapak Ibu boleh dikasih arahan kepada tutornya, gas atau gimana? Kasih komentar dong. Oke. Gas, oke gas ya. Satu orang ya padahal ada 10 juta di dalam nih. Oke, kita tunggu sampai satu. Karena beragam di dalamnya. Mungkin ada yang capek, ada yang lelah, pulang kerja, macam-macam ya. Kita maklumi saja. Oke, karena nggak ada pertanyaan, kita gas saja. Karena kayaknya ini sudah di luar kepala semua ya. Oke lah. Tapi nanti baru muncul tantangannya ketika kita mulai pertemuan ketiga kayaknya ya. Karena sudah membahas pivot table, membahas Power Query gitu ya. Di situ baru asik. Tapi kami sengaja mulai dari bahas ini karena kan yang gabung di kelas biasanya beragam orangnya kan. Ada yang sudah terbiasa, ada yang belum. Maka kita rangkul aja semuanya. Kita akan coba bahas fungsi teks, fungsi statistik ya. Fungsi statistik ini jasanya untuk apa? Ya untuk pengolahan data ya, melakukan perhitungan, melakukan mencari statistik data ya menggunakan fungsi statistik. Banyak sih fungsi, masih ada sih fungsi-fungsi yang lain ya. Cuman rasanya kalau untuk kebutuhan yang sering digunakan dengan ini rasa kami sudah mumpuni lah ya, sudah cukup. Nah, gitu. Alright.
ada beberapa rumus yang harus kita pahami. Kami yakin yang bagian sum average max min ini sudah tahu semua kayaknya. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, kita sampaikan saja. Biar ini aja sih, karena kita rekam layar kan, mana tahu ada yang nggak hadir, dia butuh versi fullnya, jadi nggak ketinggalan. Nah, fungsi sum ini adalah yang paling dasar banget. Dasarnya adalah sum, average, max, dan min ya. Berarti sum mencari jumlah, melakukan penjumlahan gitu ya. Average ya kita mencari rata-rata, max maksimum nilai tertinggi, min minimum nilai terendah. Jadi tinggal pakai aja sama dengan sum, Excel totalkan dong. Nah kan gitu. Mana number-number yang mau kamu totalkan. Arahan Excel sebenarnya bisa pilih satu-satu Bapak Ibu arahannya. Number satu, number dua. Nah, arahannya kan seperti itu kalau kita lihat argumennya gitu ya. Atau karena dia datanya itu kita mau ambil semua, boleh juga kita seleksi semua seperti ini. Biasanya kalau pilihan-pilihan itu kalau dia lompat-lompat data yang mau kita jumlahkan. Mana tahu kan nanti ada satu kasus kita tidak pengen menjumlahkan semua, angka-angka tertentu aja mau melakukan hitungan spontan aja ya. Berapa sih penjualan plastis sama mikrofon? Mana tahu kan ada kayak gitu kan? Nah, bisa juga koma, kemudian pilih angka yang kita ingin jumlahkan. Seandainya anggota apanya itu lompat-lompat. Tapi kalau rentang atau range, ya udah kita seleksi aja semuanya, enter. Lakukan untuk rata-rata pakai average, penjualan tertinggi maksimum, terendah minimum. Cuman nggak mesti ulang-ulang Bapak Ibu ya. Nah, ini barangkali yang sangat penting juga harus kita pahami, kunci mengunci sel Bapak Ibu. Nah, ini penting sih daripada memahami rumus ini, rasanya lebih penting memahami kunci-kunci sel. Kita bisa aja sih copy rumus yang ada ini Bapak Ibu kan ketimbang kita masukkan berkali-kali rank ini kan karena semuanya sama nih. Seleksi number kita kunci aja Bapak Ibu ya. Nah, kita seleksi kunci ada dua cara, bisa F4, bisa FNF4, muncul tanda dolar seperti itu, enter kan gitu. Kemudian kita tinggal kopikan rumusnya ke bawah seperti ini. Nah, boleh juga. Nah, kenapa hasilnya sama? Karena rumusnya sum semua, tinggal kita ganti saja. Average kan gitu. Kemudian di sini kita ganti lagi pakai max. Nah, di sini masih mudah sih. Maka nggak perlu lama-lama. Nah, itu. Kemudian ada satu trik melakukan penjumlahan ini tanpa menggunakan rumus. Mudah-mudahan ini jadi pengetahuan baru lah ya kami harapkan kami ya. Ternyata Bapak Ibu bisa seperti ini loh. Kita bisa munculkan beberapa rumus sekaligus dalam satu baris. Kita copy dulu data ini. Nah, ini keren juga menurut kami. Kita pastekan ke sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita ingin lakukan perhitungan tapi tak pakai rumus. Caranya gimana? Mudah sekali. Kita tinggal Bapak Ibu kita konversi rank ini. Ini bukan tabel ya. Excel menganggap ini bukan tabel Bapak Ibu. Ini hanya rank data walaupun dikasih border. Ya, ini bukan tabel menurut Excel tapi ini adalah border yang dikasih garis-garis. Kayaknya tabel tapi menurut Excel ini bukan tabel. Supaya manfaat ini lebih banyak lagi kita rasakan, kita konversi data ini menjadi tabel Bapak Ibu. Caranya gimana? Seleksi datanya, kemudian pergi ke home. Alright, Bapak Ibu maaf ke insert maksud kami. Nah, di sini ada table ya. Atau bisa juga tekan Ctrl T, sudah ada di situ keterangannya. Ctrl T sama aja. Alright, muncul box seperti ini. Kita ditanya, tabel kita punya header satu tidak? Nah, yang dimaksud dengan header adalah judul kolom ini. Kita sebut dengan header. Karena ada, kita centang. Kita klik OK. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa lakukan penjumlahan tanpa memasukkan rumus. Dari mana? Muncul tabel desain di bagian sini. Oke, menghalang apa kami ini apa namanya? Share screen-nya. Kita turunkan ke bawah sebentar. Oke, kita pergi ke tabel desain. Di sini ada total row Bapak Ibu. Ada total row, kita centang. Nah, muncullah hasilnya di sini. Kemudian, alright, banyak pilihan. Kita bisa tentukan. Oh, saya mau kosong aja, kita pilih non. Hasilnya nggak ada. Kemudian, oh, saya mau menentukan rata-rata lah. Average. Nah, ini lebih keren juga sih kan. Dengan cara ini, berapa sih jumlah count-nya? 6. Ada 6 data angka di dalamnya. Count numbers-nya ada berapa? 6 juga. Kebetulan semuanya adalah angka. Max-nya berapa? Nilai tertinggi? Langsung dia munculkan. Hasilnya sama Bapak Ibu.
bahasa kami ini lebih keren juga ya kalau kita menggunakan tabel. Nah, jadi muncul juga desain-desain di sini yang bisa kita rubah sesuai dengan preferensi kita masing-masing, Bapak Ibu. Kemudian sekilas informasi aja, ketika Bapak Ibu menggunakan tabel, ada slicer di sini. Kita bisa seleksi barang kita, misalkan berdasarkan produk, muncul dia slicer. Nah, misal saya mau tampilkan charger saja, dia charger, flash disk saja, dia muncul flash disk. Kayak gitu sih. Lebih dalam nanti kita akan bahas ini di pertemuan ketiga Bapak Ibu, yaitu tentang pivot table ya dan power query. Tapi ini semacam gambaran umum saja. Itu satu fungsi, yaitu fungsi sum, average. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan di bagian sini atau kita gas? Karena masih ada beberapa yang kita bahas. Alright, kayaknya gas ya Bapak Ibu ya. Kita gas aja ya. Kami kebetulan pakai HP satu, kami lihat komentar ya. Kalau ada komentar kami coba jawab. Kalau nggak ada komentar, mohon maaf, kami anggap Bapak Ibu sudah paham. Jadi kita fair Bapak Ibu ya, biar nggak menunggu, biar waktu kita efisien. Tapi kalau ada pertanyaan kita wajib jawab kan seperti itu. Kita masuk rumus yang kedua. Nah, ini sebenarnya anak-anaknya saja. Sam, adiknya punya abang lagi, punya abang lagi. Eh, Cara memahaminya mudah saja. Sum itu artinya kan menjumlahkan, if artinya jika gitu ya. Artinya kita menjumlahkan angka sesuai dengan kondisi, ada syaratnya, ada jikanya. Maka kita sebut dengan sum if. Tapi kriterianya hanya satu, Bapak Ibu ya. Contoh dalam kasus ini kita diminta untuk menghitung total penjualan produk mouse. Berapa sih produk mouse penjualannya yang ada di data ini? Kalau kita lihat produk mouse kan di sini kan banyak produk ya. Kita mau tahu yang mouse saja. Nah, kalau hitungan manual barangkali cara ngitungnya kan seperti ini. Kalau hitungan manual kan sama dengan sum mouse mana? Kita pilih mouse. Kemudian koma, kita pilih mouse lagi, kita cek satu-satu, kita track satu-satu ya. Kemudian mouse lagi, kalau itu kita pakai sum. Kalau ada 100 data kan kewalahan juga kita ya. Lebih baik kita pakai sum if, biar sum if yang menentukan kriterianya gitu ya. Alright, di sini kita sudah buat nanti flash disk berapa, mouse berapa, charger berapa. Kalau Bapak Ibu sudah mengetahui cara membuat ini, kami tidak jelaskan lagi. Tapi kalau ada yang pengen tahu, komentar aja Bapak Ibu ya, gimana cara membuat daftar pilihan seperti ini. Kemudian kita akan coba terapkan langsung fungsinya sum if, jumlahkan jika. Nah, bagian ini yang harus kita pahami ya. Bagian ini yang harus kita pahami. Jika apa? Di sini kita diminta untuk mengisi rentang, rank ya, range. Bahasa Inggris ini bacanya range. Rentang datanya yang mana? Rentang mana yang dimaksud rentang tuh? Nah, itu yang harus kita pahami Bapak Ibu ya. Karena kita ingin menghitung total penjualan charger, kan gitu. Charger itu di mana letak datanya? Rentang datanya di mana? Ternyata setelah kita telusuri, charger itu berada dari E11 sampai E15. Nah, inilah yang kita sebut dengan rentang. Di mana data itu ingin kita cari di mana beradanya. Karena kita ingin menghitung charger, kita cari charger itu berada di rentang mana. Itu yang kita sebut dengan range. Kemudian kita dilanjutkan lagi, koma, baru dia nanya kriterianya. Kamu dari rentang ini, nah itu maksudnya itu Bapak Ibu ya. Kamu ingin menghitung kriteria yang mana? Flash disk kah? Mouse kah? Charger kah? Yang mana yang mau kamu hitung gitu ya. Nah, kan gitu. Bisa saja kita ketik manual seperti ini Bapak Ibu. Misal saya ingin tahunya charger, boleh aja sih ketik manual seperti ini. Ya, boleh ya, secara konsep boleh. Kita mau hitung penjualan charger yang ada di rentang E11 sampai E15. Tetapi kurang dinamis gitu ya. Karena kita ingin berubah-ubah melakukan perhitungannya, kadang charger, kadang kita ingin tahu mouse, kadang kita ingin tahu flash disk. Gak mungkin kan kita ketik ulang lagi gitu ya. Lebih baik kita klik aja alamat selnya. Di mana letak charger, kita klik saja. Nah, dia ada di L10 begitu. Kemudian koma lagi, kita ditanya lagi Bapak Ibu, sum range. Nah, apa
rentang nilai yang mau kamu jumlahkan tuh di mana letaknya. Sum ya, yang kita mau jumlahkan adalah total penjualan. Berarti angka ya Bapak Ibu ya. Cara ngingatnya barangkali sum rank itu harus angka Bapak Ibu ya. Angkanya kita ingin lakukan total penjualan, maka ini kita sebut dengan sum range. Itu jumlah data yang mau kita jumlahkan adalah rentangnya dari I11 sampai I15. Kemudian tutup kurung, enter deh. Baru kita dapatkan ternyata charger total penjualannya adalah 650.000. Tinggal kita rubah saja. Alright. Nah, kalau ini kita pakai data validation atau membuat drop down list. Tapi kami nggak tahu nih Bapak Ibu sudah tahu atau tidak. Jadi komentar saja Bapak Ibu ya. Kalau ada satu orang aja yang nggak tahu kita jelaskan seperti itu. Tapi kalau udah tahu semua kita bisa skip ya. Kita jelaskan yang lain gitu. Kami lihat dulu komentar. Kayaknya tidak ada komentar. Kita gas ya. Memang kita gas sampai ini ya, sampai muntah. Kita masuk yang kasus berikutnya, sum ips namanya. Nah, tadi nggak ada S-nya, kalau sekarang ada S-nya. Berarti kalau dalam bahasa Inggris kan kalau ada S biasanya untuk jamak ya. A pen, sebuah pena. Kalau pens, berarti pena-pena gitu logikanya. Berarti sum ips jumlahkan sesuai dengan jika, artinya jikanya banyak gitu ya. Berarti berdasarkan lebih dari satu kriteria, bisa dua, bisa tiga, ya berapa saja gitu ya. Pokoknya lebih dari satu. Dalam kasus ini Bapak Ibu, kita ingin menghitung penjualan berdasarkan dua kriteria, gitu ya. Kriteria pertama adalah mouse, kriteria kedua adalah Sony, kan gitu. Pertama adalah mouse, kriteria kedua adalah merek. Pertama berdasarkan produk, yang kedua berdasarkan merek. Karena dia ada dua kriteria, maka kita menggunakan rumus sum ips sama dengan sum ips. Oke, buka kurung. Nah, agak kebalik Bapak Ibu sintaknya, jadi nggak usah dihafal, pahami aja. Nah, di sini diawali dengan sum range, artinya data yang mau kita totalkan tuh yang mana angkanya, gitu ya. Angka yang mau kita totalkan yang mana? Kita seleksi angkanya dulu. Kenapa dia di awal? Karena dia dua kriteria. Nah, gitu ya, biar mudah Excel rumus Excel itu bekerja. Karena dia dua kriteria, maka sum rank yang didahulukan. Kalau tadi kan satu kriteria, maka yang didahulukan rank dulu. Nah, gitu sih cara logikanya kan. Koma, baru lagi diminta kriteria rank satu. Pertama, kriteria rank satu di mana letaknya? Berarti ranknya Bapak Ibu ya. Ingat dengan kebalik, ranknya bukan kriterianya, tapi ranknya. Karena kita ingin analisa berdasarkan produk, kita cek nih produk itu di mana ranknya, mouse gitu ya, mouse itu di mana ranknya. Kita seleksi dulu. Nah, ini adalah rank untuk produk mouse. Kemudian koma, kita lanjutkan lagi dengan kriterianya. Nah, kriterianya apa? Artinya dari yang kita seleksi ini, apa yang kamu mau totalkan gitu ya. Oke, saya mau totalkan mouse-nya. Nah, kan gitu ya. Koma, lanjut lagi dia minta kriteria rank 2 kalau ada ya. Kena ada, kita mau hitung berdasarkan merek ya. Merek Sony di mana letak datanya? Kita seleksi lagi kan gitu. Kemudian koma, kriterianya yang mana? Nah, dari data merek ini apa yang mau kamu tentukan? Saya mau menghitung Sony, maka kita klik Sony. Maka di rumusnya Bapak Ibu pakai titik-titik dia ya, artinya lanjut terus, lanjut terus, lanjut terus. Kalau ada kriteria ketiga, kriteria keempat dan seterusnya. Dalam kasus ini hanya dua kriteria, satu berdasarkan produk, yang kedua berdasarkan merek. Enter. Maka kita dapatkan. Nah, ini dia bisa dinamis Bapak Ibu, tinggal kita rubah-rubah saja datanya. Oke, karena charger nggak ada merek Sony ya. Kita cek charger nggak ada merek Sony. Yang merek Sony itu yang ada mouse, gitu ya. Ini data dummy ya, data yang tidak sesungguhnya Bapak Ibu, hanya untuk mempermudah kita belajar saja. Ini hanya untuk ada data mouse kita rubah kembali. Oke, itu fungsi sum, sum if dan sum ifs. Kemudian Bapak Ibu informasi saja, ketika Bapak Ibu ngerti dengan sum ifs, maka secara otomatis Bapak Ibu paham average, average if dan average ifs. Max, max if dan max ifs. Langsung paham dia. Oh, max
max ini nggak ada if-nya, langsung S dia, Bapak Ibu. Min juga demikian, min sama min if. Cara kerjanya persis sama. Yang membedakan hanya rumusnya saja. Cara kerja persis sama. Contoh, kami buat satu aja. Sum if ini Bapak Ibu ganti aja average ifs, maka dia akan mencari rata-rata berdasarkan kriteria. Nah, jadi itu disesuaikan Bapak Ibu pengen cari apanya, menjumlahkan atau mencari rata-ratanya. Nah, ikuti saja, tinggal diubah saja Bapak Ibu sesuai dengan yang ingin diolah. Apakah jumlah, apakah rata, nilai tertinggi, atau nilai terendah. Sesuaikan saja. Oke, itu fungsinya. Sum if, dan sum ifs. Waduh, berkeringat juga nih. Di bagian ini tidak ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Nah, ini kayaknya monoton sekali kita ya. Alright, sepertinya oke. Kami nggak tahu nih ya kondisinya. Oke. Bapak Ibu sambil ngopi, sambil ngemil, silakan sambil nonton TV, sambil dengar-dengar aja ya. Jadi relax, biarlah kami yang bekerja kayak gitu. Nanti bisa kita diskusi lagi di grup apa di grup kita ya, atau nonton kembali videonya. Tapi sepertinya menurut analisa sementara saya, kayaknya Bapak Ibu rumus-rumus ini sudah Bapak Ibu makan semua ya, sepertinya gitu ya. Jadi kurang tertantang sepertinya. Sekarang kita masuk fungsi count, counta, count blank, count if, dan count if adik-beradiknya ya. Ini juga penting. Kita tinggal terjemahkan saja. Misalnya count, berarti di sini sudah ada keterangannya. Nah, sesuai dengan quiz tadi, kita menghitung berapa banyak data berupa angka. Kalau counta menghitung jumlah data baik angka maupun teks. Dua-duanya ya dihitungnya kalau counta. Count blank artinya kosong, maka yang dihitung adalah sel yang kosong. Count if ada kriteria, satu kriteria. Count if lebih dari satu kriteria. Barangkali kita coba tuntaskan kasus yang ini. Oke. Kami mau dengar Bapak Ibu, barangkali boleh di chat komentar siapa di antara Bapak Ibu yang sudah tahu ke 1, 2, 3, 4, 5, ke 5 ini. Sebatas ingin tahu aja Bapak Ibu. Jangan-jangan udah tahu semua. Nah, kan itu ya, kalau udah tahu semua, tentu kita bisa pertimbangkan yang untuk yang lain gitu. Kayaknya Bang Giovanni udah tahu semua lah kayaknya. Bang Azhar, ya semuanya kayaknya ya. Kak Nanda gimana Kak Nanda? Boleh kabir kami. Kakak Nanda sudah tahu semua. Ini mati layar semuanya ya. Oke, senyap ya. Baik, kita lanjutkan saja karena tidak ada ini pertanyaan ataupun apa. Kita lanjutkan saja. Kita hapus kembali. Sekarang soal pertama kita menentukan jumlah mahasiswa. Berapa semuanya nih jumlah mahasiswanya? Kalau kita cek di data ini kan nggak ada nomor ya. Nggak ada nomor. Kalau hitung satu, dua, dan seterusnya. Kira-kira rumus apa yang kita pakai ini Bapak Ibu? Boleh dikasih komentar rumus apa yang kita pakai. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, nggak ada. Kita jawab saja. Yang kita pakai dalam kasus ini adalah karena kita ingin menghitung jumlah baris yang ada di sini, yang datanya itu berupa teks. Kayaknya rumus yang paling benar di sini kita menggunakan kaunta, ya kan? Sama dengan kaunta. Artinya Excel hitung dong data teks gitu ya, yang ada di mana? Yang ada di sini. Enter. Ternyata ada 13 mahasiswa. Kalau kita coba pakai count aja, nggak mau. Kosong karena di sini tidak ada angka. Kan gitu. Jadi kaunta yang bukan angka, count dia menghitung angka. Tapi kaunta sebenarnya bisa dua-duanya. Bisa angka, bisa teks seperti itu. Oke, kemudian kita masuk soal yang kedua. Jumlah data nilai yang terisi. Berapa sih nilai yang berisi di sini? Kalau kita cek di sini ada sel yang kosong. Karena data ini berupa angka, kita akan gunakan count. Kan gitu.
Sama dengan count, Excel, hitung dong. Apa yang mau dihitung? Hitung banyak jumlah data yang berupa angka yang ada di sel G10 sampai G23. Enter. 10 berupa angka. Ya, coba kita tambah satu lagi 90, maka dia akan menjadi 11, Bapak Ibu ya. Alright, dia bertambah secara otomatis. Nah, ini barangkali kita ingin menentukan jumlah mahasiswa yang lulus. Oke, jumlah mahasiswa yang lulus. Kira-kira rumus apa yang kita pakai, Bapak Ibu? Jumlah mahasiswa yang lulus. Karena ada kriterianya nih. Satu, dua, tiga, empat. Gak ada yang menjawab ya. Kasian sekali tutornya. Oke lah. Oke. Iya, jawabannya adalah count if Bapak Ibu ya. Bella, kami berceramah aja ya. Karena nggak ada interaksi, kita berceramah aja. Count if artinya hitung jika. Jika apa? Jika lulus. Kan gitu. Sama dengan tutor harus tetap semangat ya. Oke, sama dengan count if. Excel hitung banyak data. Jika apa? Nah, di sini ada rank. Mana data yang mau kamu hitung jumlahnya, rentangnya. Karena lulus tidak lulus itu adanya di sini. Ini kita sebut dengan rank ya Bapak Ibu. Ini rank. Kemudian diminta isi koma. Lanjutkan dengan kriteria. Apa kriterianya? Saya ingin menentukan yang lulus. Kita ketik saja lulus di sini. Klik alamat sel boleh, ketik juga boleh. Jadi karena di sini hanya satu, ya udah klik aja, ketik aja. Lulus, enter. Nah, ada 9 yang lulus. Kita cek, betul enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benar ya, ada 9 orang yang lulus. Yang tidak lulus berapa? Berarti kriterianya satu juga, yang tadi lulus, yang sekarang tidak lulus. Ya udah, kita pakai rumus yang sama aja. Kita kunci sel ini. Mengulang buat dari baru boleh, copy rumus juga boleh, tapi sel ini harus dikunci. Ya, kerja 2 kali juga sih. Kita kunci, kemudian kita kopikan ke bawah. Rumusnya boleh juga, cuman hasilnya sama karena lulus. Kita rubah menjadi tidak lulus, kan gitu. 4 yang tidak lulus kita cek benar enggak? 1, 2, 3, 4. Sekarang tantangan berikutnya, 2 kriteria Bapak Ibu ya. Satu, berdasarkan jenis kelamin laki-laki. Kedua, berdasarkan lulus tidak lulus. Karena dia 2 kriteria, maka kita menggunakan rumus apa namanya ya? Count it ya, hitung. Ah, ini ada pertanyaan satu. Bang, iya, sebenarnya Bang Giovanni udah tahu dia nih. Hanya ingin berinteraksi ya. Mohon maaf Bang ya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Barangkali ini tidak yang sedang Bapak Ibu cari ya. Tapi kan yang jelas di kelasnya sudah kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Ini loh materi-materi yang akan kita pelajari. Jika cocok silakan bergabung kan begitu ya. Oke, count ifs hitung jika. Nah, ini adalah argumennya. Woi, jauh kali argumennya. Pertama, berdasarkan kriteria jenis kelamin laki-laki, kita klik kriteria rank ya. Nah, jadi kriteria rank Bapak Ibu ya. Ranknya di mana? Laki-laki di mana letaknya? Maka laki-laki letaknya di sini. Ini kita sebut dengan kriteria rank. Kan gitu. Kemudian kita kunci langsung saja karena nanti kita mau cari yang perempuan kan gitu. Kita langsung kunci saja misalnya, kemudian koma. Kita diminta kriterianya apa? Nah, kriterianya adalah di sini adalah laki-laki. Alright. Koma lagi, kriteria yang kedua. Oke, di mana letaknya? Kita ingin berdasarkan lulus atau tidak lulus. Maka kita seleksi lagi rank yang kedua yang ada di sini. Karena kita mau copy Bapak Ibu, sel ini kita kunci aja ya sekalian. Oke, kemudian koma, kita tentukan lagi kriterianya apa? Kriteria duanya yang apa tadi ya? Laki-laki lulus ya, laki-laki yang lulus. Bentar. Nah, laki-laki yang lulus itu ada 4. Boleh kita cek datanya. Laki-laki tapi nggak lulus nggak dihitung ya. Laki-laki lulus 1, laki-laki lulus 2, laki-laki lulus 3. Nah, sisanya perempuan-perempuan. Oke, berarti hasilnya pas 4 Bapak Ibu ya. Alright, itu laki-laki yang lulus. Kemudian perempuan yang tidak lulus, kita seleksi saja, copy saja rumusnya, kena sama cara kerjanya. Kita ganti ini menjadi perempuan.
Kemudian ini kita ganti menjadi tidak lulus, Bapak Ibu. Oke, perempuan tidak lulus hanya satu. Berarti di Indonesia ini memang didominasi oleh perempuan yang lulus ya. Oke. Dua rumus lagi Bapak Ibu kita akan bahas subtotal. Nah, karena nggak ada pertanyaan, kami selalu pantau nih Bapak Ibu di kolom chatnya. Kita akan pantau terus. Subtotal ini untuk apa pula gunanya ya? Oke Bapak Ibu, ini contohnya kita menggunakan rumus subtotal. Hmm. Enaknya menggunakan subtotal ini Bapak Ibu, dia gunanya sebenarnya sama dengan sum average max min sama ya. Cuman kalau kita menggunakan sum average max min itu ketika data kita filter dia tetap jumlahkan semuanya gitu ya. Kita coba tes di sini, kita akan hitung total penjualan yang ada di sini Bapak Ibu. Cuman kita nggak ada filter data gitu ya. Kita nggak ada filter data, berarti sama dengan sum. Kita coba ya. Kemudian kita seleksi semua data yang ada di sini, enter. Hasilnya segini ya, 41.230. Kemudian kita coba filter datanya. Kita coba filter datanya berdasarkan advance. Dia hilang dia, artinya karena dia apa namanya? Eh, karena advance ada di bawah, kita hilangkan filter. Jangan di situ kita taruh rumusnya, kita taruh di sini aja ya. Sama dengan sum. Hasilnya tidak berubah Bapak Ibu. Artinya dia tetap hitung semua walaupun ada data yang di filter. Nah, 41 ketika kita pilih advance saja berapa penjualannya, nah dia nggak berubah. Ya, dia tidak berubah. Nah, sementara kalau yang di ini Bapak Ibu, yang di kita pakai subtotal, dia berubah rumusnya, angkanya. Nah, itu aja sih perbedaan kita menggunakan subtotal atau rumus statistik biasa. Jadi, sesuaikan kebutuhan. Apakah Bapak Ibu ingin mentotalkan semua atau hanya ingin mentotalkan sesuai dengan data yang kita tampilkan. Maka di sini kami menggunakan sub total. Kita ulangi dari awal Bapak Ibu ya. Sama dengan sub total. Nah, berarti dia kan ngambil yang subnya gitu ya, yang sub totalnya bagiannya. Nah, di sini arahannya kita diminta untuk mengisikan function numbernya, pilih aja apakah rata-rata atau count ya rumus yang tadi juga gitu ya. Dalam kasus ini kita ingin menghitung total, maka kita pilih yang nomor 9. Nah, itu kita sebut dengan function number-nya. Kemudian koma. Mana referensinya, artinya angka-angkanya yang mana sampai mana, baru kita seleksi. Jadi cara menggunakannya mudah aja sih. Cuman di sini hebatnya ketika kita filter data, dia hanya menjumlahkan sesuai dengan data yang kita tampilkan. Oke ya, Bapak Ibu ya, dua. Sementara yang pakai rumus sum tadi, hasilnya sama semua. Itu perbedaan sum dengan rumus-rumus statistik lainnya. Oke. Baik, kita rehat sejenak Bapak Ibu sambil menunggu pertanyaan. Apakah yang perlu didiskusikan? Ada enggak yang didiskusikan di sini? Hmm, sepi wae ya. Oke, sepi sekali. Di sini ada berapa juta ya? Ada 8 juta audiens ya, 8 juta audiens. Karena sebentar lagi kita akan masuk yang agregat Bapak Ibu. Jadi agregat itu kapan pula kita gunakan. Kan seperti itu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Alright, kayaknya antara dua nih Bapak Ibu. Pertama memang apa namanya sudah memang Bapak Ibu sudah tahu semua rumus-rumusnya. Yang kedua penjelasannya sudah jelas ya. Yang ketiga kelelahan atau kecapean. Jadi tiga kemungkinan. Nah, ini ada chat satu yang masuk.
Kita cek ya. Oh enggak ya. Oh, tadi ada kayak menongol ya di sana. Kayak ada chat yang masuk. Oke deh, kita lanjut. Nah ini di sini bagian sini kita agak santai nggak apa-apa karena kita apa namanya harus kita pahami juga agregat ini keren juga karena kadang data yang mau kita olahkan itu tidak normal gitu ya. Ada yang angka, kemudian ada di tengah-tengahnya yang error, ada data yang kita sembunyikan, kemudian ada di antara-antara data itu yang menggunakan subtotal. Jadi bisa jadi suatu saat nanti kita mengalami kasus-kasus seperti itu Bapak Ibu. Kita coba lihat nih, kami tampilkan hasilnya dulu, baru setelah ini kita eh, jelaskan seperti apa menggunakan rumusnya. Jadi di sini ada 7 option ya. Nah, 7 option yang kita pilih Bapak Ibu. Kalau option 0 kita pilih hasilnya 520. Kalau option 1 dia 520 sama, option 2 520, option 3 sama, option 4 hasilnya 830. Nah, jadi hasil penjumlahannya itu beda-beda gitu ya. Oke, hasil penjumlahan beda-beda. Kita coba cek data di sini. Nah, ada keterangan. Coba kita sembunyikan Bapak Ibu ya. Kita lihat hasil perubahan datanya. Kita sembunyikan. Nah, ada yang bergerak. Kalau yang nol masih utuh, dia masih totalkan semua angka yang ada. Kemudian yang angka 1 ini kayaknya yang disembunyikan nggak dihitung ya. Kalau kita pilih option 1, kayaknya seperti itu ya. Nanti kita cek catatannya. Kemudian coba kita sembunyikan lagi. Di sini ada kata tersembunyi. Kayaknya yang nomor 1 ini berubah lah nanti hasilnya. Bapak Ibu perhatikan. Saya klik kanan, saya sembunyikan. 1, 2, 3. Nah, benar ya, angka 1 dia juga berubah, angka 3 dia juga berubah hasilnya. Sekarang di sini kita cek ada yang error, Bapak Ibu. Ada yang error datanya, kita coba sembunyikan. Nah, hasilnya juga berubah. Nah, jadi macam-macam ya, macam-macam. Kemudian yang NA ini nggak ada angka. Alright. Oke, di sini ada lagi subtotal datanya. Ada yang subtotal ini maksudnya Bapak Ibu eh, subtotal dari data yang kita sembunyikan. Udah banyak kita sembunyikan tadi ya. Kita unhide lagi. Nah, 310 ini maksudnya berarti 10 tambah 20 tambah 30 tambah ini kan ini hasilnya. Ya, ada hasil subtotalnya. Ada kalau kita lihat hasil di sini ada yang menjumlahkan subtotal ini sekalian ya. Maka hasilnya 830 nih kita lihat. Karena ditambahkan dengan 310. Tapi yang nol ini kayaknya nggak ditambahkan dengan yang ini. Di mana letak bedanya? Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu keterangannya. Oke, nanti setelah ini kita jelaskan cara pakai rumusnya. Karena dia ada option. Jadi agregat ini gunanya ya kita ingin mengolah data sesuai dengan situasi kasus yang kadang perhitungan itu kan ada yang tersembunyi datanya, ada yang error, ada yang hasil dari subtotal. Kita pengennya seperti apa hasilnya. Tinggal dibaca saja Bapak Ibu. Kalau option dia nol, maka mengabaikan nilai tersembunyi. Artinya kalau ada yang tersembunyi dia abaikan, ada yang error dia abaikan, kemudian diabaikan artinya menghitung semua. Semuanya dihitung gitu ya. Diabaikan itu maksudnya ya diabaikan, semuanya dihitung. Yang tersembunyi dihitung, yang error dihitung, yang subtotalnya juga. Maka itu kalau kita pilih pilihan nol. Kalau 1 kita pilih dia akan mengabaikan nilai yang tersembunyi. Maka kita lihat tadi kalau ada yang nomor 1 ini kan Bapak Ibu, kalau ada yang tersembunyi dia apa namanya tidak dihitungnya. Yang tersembunyi itu kita coba lagi hide. Nah ya kan diabaikannya artinya nggak dihitungnya seperti itu. Maka bisa dilihat catatannya Bapak Ibu. Oke, kita kembalikan lagi, kita unhide kembali. Oke, ini keterangan lengkapnya. Bisa diapakan, bisa Ibu Bapak Ibu sesuaikan penggunaannya, kemudian nanti dicek di sini hasilnya. Alright. Sekarang kita akan coba mengetes rumusnya, kan gitu. Nah, contohnya di sini kami menggunakan rumus agregat Bapak Ibu. Ya, gunanya sama dengan sum average yang tadi dengan subtotal tadi. Bedanya
Kalau sum average yang sebelumnya memang dia totalkan semuanya, kalau kita filter dia tetap hitung. Kalau yang subtotal hanya untuk data yang kita filter. Dia tidak bisa menghandle data yang error ataupun data yang oh ya, data yang error ya tambahannya. Kalau kita menggunakan aggregate itu lebih banyak lagi pilihannya. Aggregate, oke, banyak pilihannya Bapak Ibu, sesuaikan saja. Misalkan di sini kita ingin menghitung sum ya, berarti nomor 9 function numbernya sama dengan subtotal tadi kan. Kemudian, nah di sini ada optionnya. Kita mau menentukan. Sebenarnya di sini sudah dijelaskan ignore, berarti kita abaikan. Ignore hidden rows, kita abaikan data yang kosong. Tapi penjelasannya seperti yang ada di catatan tadi Bapak Ibu. Kalau kita pilih nol, kita klik saja. Atau Bapak Ibu ketik nol di sini juga boleh ya, karena kami hanya ingin mencontohkan ke semuanya. Maka kita klik alamat selnya. Kita pilih nol, function numbernya. Kemudian titik koma. Right, array-nya yang mana? Array-nya adalah yang ini. Data yang mau kita totalkan itu dari sini sampai ke sini. Jangan lupa kita kunci enter, Bapak Ibu. Kemudian kita kopikan rumusnya ke bawah. Nah, itu perbedaan antara sum, max, min, subtotal, dan menggunakan rumus agregat. Baik Bapak Ibu, barangkali inilah penjelasan tentang dua jenis fungsi. Pertama tadi adalah fungsi teks yang gunanya untuk merapi-rapikan data, membuat data kita konsisten. Yang kedua, fungsi statistik, yaitu untuk melakukan pengolahan atau perhitungan data. Dan insya Allah pada pertemuan kedua besok kita akan bahas fungsi logika dan juga fungsi lookup gitu ya, bagaimana melakukan pencarian data. Barangkali dari kami sampai di sini Bapak Ibu, jika ada yang kita ingin diskusikan, kami persilahkan kami kembali ke layar. Iya, iya. Apakah ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Kami silahkan. Atau let me know, Bapak Ibu barangkali bisa kasih gambaran kira-kira penjelasannya bisa dipahami atau tidak. Sepi. Aduh. Oke, biasanya tetap ada yang menjawab nih Bapak Ibu ya. Ada kira-kira Bapak Ibu sebelum kita tutup roomnya? Ah iya, dia kasih ya. Kan kami tahu jadinya kan. Oke, seperti siapa nih ada eh, Kak Julianus. Alright kata dia ya. Yang lainnya gimana? Kami takutnya nanti nggak apa namanya ya, ada yang tak paham atau segala macam. Allah alam ya, banyak kemungkinan yang ada di room ini. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan. Kalau demikian, pertemuan kita malam hari ini kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Sampai jumpa pada pertemuan kedua. Kalau kami ada kekurangan dalam penjelasan, apakah terlalu cepat atau terlalu buru-buru atau terlalu nyinyir ya, maksa gitu ya, kesannya maksa, ayo jawab-jawab, nah gitu ya. Kami sebenarnya hanya ingin memastikan segala sesuatunya oke gitu ya. Sampai jumpa pada pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak John Henry. Oh iya, iya, sama-sama.